Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Khairunisa, Armilena Giovanni Putri, dan juga Dinda Wijayanti akan mempresentasikan model pembelajaran kelompok atau Cooperative Learning di SD atau MI. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada pengertian dari pembelajaran kelompok. Apa sih pembelajaran kelompok itu? Pembelajaran kelompok merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi dari setiap anggota kelompok. Kelompok ini merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang saja. Kemudian dalam model ini akan menciptakan sebuah interaksi yang luas. Interaksi yang luas itu meliputi interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan juga siswa dengan guru. Yang kedua, ada unsur-unsur pembelajaran kelompok. Unsur-unsur ini harus ada guna untuk mencapai keberhasilan yang maksimal. Unsur yang pertama adalah saling ketergantungan dalam hal yang positif. Keterkaitan yang positif antar anggota dalam kelompok dapat digambarkan bahwa setiap anggota harus berkontribusi terhadap kemajuan kelompok, atau kelompok tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari semua anggota. Lalu yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab ini melatihkan sikap yang bertanggung jawab dari setiap anggota kelompok dalam keberhasilan kelompok. Yang ketiga ada tatap muka. Kegiatan diskusi antar anggota kelompok dapat membantu dalam menghubungkan pengetahuan awal dan pengetahuan yang baru. Maksudnya itu adalah pengetahuan kita sebelumnya, kemudian kita berdiskusi akan mendapatkan pengetahuan yang baru dari teman kita atau dari anggota kelompok kita, seperti itu. Kemudian dapat melatihkan strategi pemecah masalah dan dapat menjadi pengajaran teman sebaya, seperti itu. Yang keempat ada komunikasi antar anggota. Siswa dapat melatihkan kemampuan kepemimpinan, pembuat keputusan, dan keterampilan mengatasi konflik antar anggota kelompok. Yang kelima ada evaluasi proses kelompok. Terjadinya ketika anggota kelompok berdiskusi mengenai seberapa baik mereka telah mencapai tujuan masing-masing dan seberapa baik mereka telah memelihara hubungan kerjasama yang efektif. Saya akan membahas mengenai karakteristik model pembelajaran kelompok. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran secara tim atau berkelompok. Setiap tim atau setiap anggota kelompok itu harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Anggota kelompok sendiri tidak memandang kemampuan akademis, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Implementasi cooperative learning membutuhkan manajemen yang andal dan profesional. Tanpa didukung yang sistematis dan fungsional, cooperative learning tidak bisa berjalan sesuai target dan harapan insan pendidikan. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip keberhasilan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil optimal. Ciri khas itu sendiri pembelajaran kooperatif adalah belajar secara berkelompok yang mana peserta didik didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas melalui koordinasi, interaksi, dan komunikasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan dari model pembelajaran kelompok. Tujuan dari pembelajaran
kooperatif atau pembelajaran kelompok adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Menurut Mulyasa, dalam Jamal Ma'mur Asmani ada 3 tujuan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok. Yang pertama, pencapaian hasil akademik. Tujuan ini meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, baik pada siswa kelompok bawah maupun golongan atas, yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Dimaksud dari perbedaan individu yaitu penerimaan luas terhadap siswa yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, kemampuan atau ketidakmampuan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yaitu mengajarkan para siswa mengenai keterampilan kerjasama dalam kolaborasi. Keterampilan kerjasama mengacu pada keterampilan sosial yang sangat bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Oke, materi selanjutnya adalah tentang macam-macam model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Jadi, dalam model pembelajaran cooperative learning, guru dapat memilih beberapa tipe model pembelajaran nih. Dan pemilihan dari tipe pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan serta kondisi siswa di kelas. Beberapa macam model pembelajaran tersebut diantaranya adalah yang pertama ada Group Investigation atau GI. Dalam implementasi tipe investigasi kelompok, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok ini dapat dibentuk berdasarkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Selanjutnya, ia menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Yang kedua ada jigsaw. Dalam tipe model pembelajaran ini, contohnya begini. Siswa dibentuk jadi beberapa kelompok. Kemudian diberi materi tentang organ pernapasan. Jadi, contohnya ini tentang materi organ pernapasan. Dibentuk beberapa kelompok, semisal jadi 5 kelompok untuk materi yang sama, organ pernapasan semua. Nah, dalam materi organ pernapasan ini terdapat sub-bab. Sub dari materi yang dibagikan setiap kelompok. Semua kelompok mendapatkan materi yang sama. Kemudian sub-bab ini dibagi kepada seluruh jumlah anggota. Atau guru juga bisa menyesuaikan jumlah anggota dengan jumlah sub-bab yang akan dibahas pada setiap materi. Kemudian, setelah setiap siswa menerima subbabnya masing-masing, mereka memahami materi dari subbab itu, kemudian seluruh siswa dari berbagai kelompok yang membahas materi yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok yang disebut dengan kelompok ahli. Semisal dari kelompok A ada anak yang membahas tentang organ pernapasan laring. Kemudian dari kelompok B juga ada siswa yang membahas tentang tentang materi laring. Dijadikan satu dalam kelompok ahli, tim laring. Kemudian siswa-siswa dari berbagai kelompok ini yang memiliki materi sama, mereka masuk dalam satu tim yang sama, membahas materi yang sama. Kemudian setelah mereka sudah membahas tentang materi yang sama itu tadi, mereka kembali lagi nih kepada kelompoknya yang awal. Kelompoknya masing-masing yang heterogen.
Di situ mereka nanti akan menjelaskan tentang materinya kepada anggota kelompok lain yang memiliki subbab yang berbeda. Jadi, dalam satu kelompok yang heterogen itu tadi, siswa bergantian menjelaskan kepada teman-temannya satu kelompok heterogen itu. Mereka akan bergantian sehingga mereka dapat memahami semua materinya secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC. CIRC lebih tepatnya. Dalam pembelajaran CIRC ini, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh guru adalah membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang secara heterogen. Kemudian, guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. Jadi, guru di sini dapat memilihkan kelompok untuk siswa-siswanya, atau siswa dipersilahkan membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Tapi kalau diserahkan kepada siswa, ini nanti akan cenderung diskriminatif. Mereka akan membentuk kelompok sesuai dengan keakrabannya. Tapi ini tidak akan mempengaruhi hasil dari Cooperative Integrated Reading and Composition ini. Langkah yang ketiga yang dapat dilakukan adalah siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok, memberikan tanggapan terhadap wacana, serta ditulis dalam lembar kertas. Kemudian, yang keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Guru dapat memberikan penguatan dan terakhir guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Nah, dari CIRC ini, semua kegiatan para siswa bekerja sama dalam tim secara heterogen. CIRC ini juga terdiri dari 3 unsur penting, yaitu kegiatan dasar, pelajaran, memahami bacaan, dan seni berbahasa. Yang keempat ada Numbered Heard Together atau NHT. NHT ini dapat kita golongkan menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah penomoran. Di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Masing-masing anggota kelompok memperoleh nomor yang berbeda-beda. Kemudian, masuklah kepada fase yang kedua. Di fase kedua ini, guru memberikan pertanyaan yang mengacu pada materi yang akan dijelaskan, yang akan ditransfer ke siswa. Nah, materi tersebut nantinya pada fase ketiga, siswa-siswa ini akan berpikir bersama. Mereka akan berpikir tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Mereka akan membahasnya, menyatukan pendapat, kemudian masuk ke fase keempat, di mana siswa nanti akan menjawab. Nah, dari sini guru memanggil satu nomor tertentu dengan acak. Kemudian siswa yang bersangkutan sesuai dengan nomor panggil, mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan guru sesuai dengan apa yang telah didiskusikan dalam kelompoknya itu. Kemudian fase yang kelima, penilaian dan pemberian tanggapan. Di fase ini, guru meminta siswa yang lain untuk memberikan tanggapan, jawaban, dan masukannya terhadap hasil jawaban dari siswa yang menjawab ini tadi, yang dipanggil ini tadi. Dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai berakhirnya nomor pada siswa. Lalu, fase yang keenam, kesimpulan. Agar tidak menimbulkan kerancuan atau salah persepsi pada siswa, maka pada fase ini, langkah guru adalah memberikan kesimpulan dan penjelasan atas pertanyaan dari jawaban yang disampaikan siswa. Kemudian,
Fase yang ketujuh, evaluasi. Pemberian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik dari hasil kegiatan yang dilakukan. Pemberian evaluasi ini dapat berupa penilaian secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya ada tipe Student Teams Achievement Divisions atau STAD. Nah, dalam tipe ini, guru memberikan pokok materi yang akan dipelajari kepada siswa, sehingga siswa dapat mencari informasi secara menyeluruh mengenai materi yang akan dibahas dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan sebelum pembelajaran. Kemudian, siswa nanti akan dikelompokkan dalam tim atau kelompok besar, biasanya berjumlah 4-5 orang. Kemudian, guru mengawali dulu nih dengan memberikan atau menyajikan materi untuk pengantar lah. Untuk pengantar yang akan didiskusikan. Materi yang disajikan hanya pokoknya saja dan diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Jadi nanti pada langkah ini guru memberikan materi sekaligus memberikan pertanyaan yang harus didiskusikan oleh siswa dalam kelompok besar tersebut. Lalu, siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru dengan teman dalam satu kelompok belajarnya. Terus, guru nanti ketika siswa lagi mendiskusikan jawabannya ini, guru keliling untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok belajar siswa. Kalau ada kesulitan, nanti siswa bisa langsung tanya ke guru misalkan tentang istilah yang tidak dimengerti dari pertanyaan guru itu tadi. Lalu, setelah itu, kegiatan diskusi kelompok selesai, guru memberikan kuis untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi yang telah didiskusikan. Guru memeriksa hasil kuis dan memberikan penghargaan kepada siswa yang menjawab dengan benar, serta kelompok dengan memperoleh skor tertinggi. Maksudnya kelompok dengan skor tertinggi. Jadi setiap kelompok yang menjawab dengan benar nanti pasti akan mendapat skor tinggi. Apalagi kalau menjawabnya secara berulang-ulang. Lalu, memberikan apresiasi pada seluruh kerja siswa lain agar lebih termotivasi lagi. Tanggung jawab individu yang berharga dan menyenangkan meskipun para siswa belajar bersama tetapi mereka tidak boleh saling bantu dalam mengerjakan soal. Tanggung jawab yang seperti ini nih yang akan memotivasi siswa untuk memberi materi atau memberi penjelasan dengan baik satu sama lain. Karena dengan membantu sesama anggota timnya, maksudnya anggota kelompoknya, untuk menguasai informasi atau materi yang diajarkan oleh guru, nanti pasti mereka akan memperoleh hasil terbaik. Karena memang salah satu tujuan dari tipe STAD ini adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Dan yang selanjutnya dan ini yang merupakan tipe terakhir yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu tentang TGT atau tipe Team Game Tournament. Jadi di tipe ini, tipe pembelajaran kelompok Team Game Tournament ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka melakukan permainan dengan anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka. Jadi sebenarnya TGT ini hampir sama seperti tipe sebelumnya, yaitu STAD. Bedanya, TGT menggunakan turnamen akademik, kuis-kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa mewakili tim mereka dalam perlombaan antar tim.
Oke, kita akan memasuki materi yang terakhir dari pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, tentu tidak terlepas dari peran guru dalam mentransfer pengalaman serta ilmu pada siswa. Nah, dalam pembelajaran cooperative learning ini terdapat beberapa peran guru untuk membantu siswa dalam pembelajaran, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran cooperative learning, guru berperan sebagai fasilitator atau sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran. Di sini, guru harus mampu untuk merancang keadaan kelas yang nyaman, menyenangkan, kondusif, dan dapat membantu kelancaran kegiatan belajar siswa. Salah satunya dengan menyediakan sumber belajar serta media untuk pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Lalu, selain itu, sebagai fasilitator, guru harus dapat membantu serta mendorong siswa untuk menyampaikan keinginan dan pembicaraan secara individual atau kelompok. Jadi mereka harus dimotivasi untuk dapat berargumen, dapat menyampaikan keinginan, dapat menyampaikan apa yang ada di benaknya kepada teman-temannya, baik secara berkelompok di dalam kelompoknya atau ketika dia mewakili teman-teman dalam kelompoknya. Lalu, selain itu, guru juga harus berperan untuk menjalankan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Di sini guru juga harus mengkontrol nih penyebaran materinya tuh harus seperti apa dan pendapatnya nanti harus disebar sebagaimana gitu. Lalu yang kedua ada peran sebagai mediator. Nah, dalam perannya sebagai mediator, guru harus mampu mengaitkan atau sebagai media penghubung antara materi pembelajaran yang sedang dibahas dengan permasalahan yang ada di sekitarnya, yang nyata ditemukan di lapangan. Jadi karena memang belajar itu agar siswa mampu mengetahui, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka siswa juga harus mengerti nih hubungan dari materi yang disampaikan, materi yang dipelajari dengan lingkungan yang nyata, lingkungan yang sekitarnya. Jadi contohnya dalam pembelajaran IPS mengenai gunung meletus, dia bisa mengerti nih, guru harus bisa memberikan gambaran kepada siswa bahwa gunung itu seperti ini, nanti bisa meletus, akan mengeluarkan lahar yang seperti ini. Nah, di sini nanti guru yang berperan untuk menyediakan media, untuk memberikan fasilitas belajar seperti perannya dalam sebagai fasilitator tadi. Jadi dengan adanya guru nanti siswa jadi mengerti, jadi media penghubungnya antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Lalu yang ketiga ada direktor motivator. Guru berperan sebagai direktor motivator. Pembelajaran cooperative learning menuntut guru agar dapat membantu kelancaran diskusi dengan mengarahkan jalannya suatu diskusi tanpa memberikan jawaban dari masalah yang sedang dibahas. Guru memberikan dorongan atau semangat pada siswa agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Jadi di sini guru nanti yang akan istilahnya sebagai pendorong siswa untuk berargumen, pendorong siswa untuk bertanya, pendorong siswa untuk menyampaikan jawaban, pendorong siswa untuk aktif berdiskusi. Ayo, jawabannya harus segera ditemukan. Guru yang mendorong nih, mendorong dan mengarahkan. Mereka harus berpikir kemana, mereka harus
diskusinya itu nanti gimana alurnya, itu nanti yang akan mengarahkan guru. Di sini peran guru sebagai direktor dan motivator itu pentingnya ada di sini. Lalu yang terakhir adalah sebagai evaluator. Peran guru yang terakhir dalam comparative learning yaitu sebagai evaluator atau bisa juga disebut sebagai penilai. Di sini guru bisa menilai jalannya diskusi, apakah jalan diskusi ini tadi efektif atau enggak ya, atau diskusi ini tadi kira-kira cukup bagus digunakan untuk pembelajaran apa ya. Ini tadi bisa nggak sih membuat siswa jadi lebih mengerti tentang pembelajaran tentang materi-materi pembelajaran yang disampaikan atau yang mereka pelajari. Di sini guru dituntut agar dapat menilai hasil kegiatan belajar mengajar yang sedang dilaksanakan dengan menekankan proses penilaian sebagai objek penilaian. Jadi nanti guru di sini juga harus melakukan evaluasi tentang pemahaman siswa, tentang kondusif atau tidak kondusifnya kelas ketika berjalannya suatu pembelajaran cooperative learning. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham atau kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.